Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah kewarganegaraan atau Civic Education dengan pembahasan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Mari kita pelajari bersama bagaimana konsep dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Apakah mungkin jika di sebuah masyarakat atau sebuah negara tidak memiliki hukum? Ada sebuah teori Homo homini lupus, yang artinya manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ini merupakan salah satu pendapat mengapa aturan hukum diperlukan di suatu negara. Teori yang lainnya menyatakan iubi societas civius, yang maksudnya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat berkaitan erat dengan tujuan negara. Cronenberg dan Sabarudin berpendapat bahwa kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia selain terjamin keamanannya, terjamin pula kesejahteraannya. Dengan kata lain, selain memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat, negara juga perlu ikut untuk menyejahterakan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Maksudnya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum. Lalu tujuan negara dilaksanakan atau ditegakkan di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan penjagaan terhadap ketertiban masyarakat juga diatur dalam undang-undang. Indonesia memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, seperti Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apa itu kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi, KY, MA, dan MK adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa salah satu tujuan negara adalah menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Di Indonesia sendiri telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan hukum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, ada peradilan yang bersifat ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih adanya praktek KKN, suap, premanisme, dan sebagainya. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, kasus etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita sudah paham bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Oleh karena itu, agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Peraturan hukum juga mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, dan mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama hukum privat, dan yang kedua hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, dan sebagainya. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat yang menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut dengan negara hukum. Jadi negara hukum adalah negara yang setiap penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum menurut Gustav Redbus dalam Sudikno Mertokusumo. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersifat adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga
wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, unsur kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, maka akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Yang kedua, hukum formal. Hukum formal disebut juga dengan hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara, hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan atau vonis. Dengan kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, di antaranya kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Yang kedua, kejaksaan, yang berfungsi sebagai lembaga penuntut. Yang ketiga, kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau pemberi bantuan hukum. Yang pertama, lembaga kepolisian. Kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tugas atau wewenang penyelidik diantaranya
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan yang berupa pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Dan yang keempat, membawa serta menghadapkan seseorang kepada penyidik. Setelah itu, penyelidik yang berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada penyidik. Selain selaku penyelidik, polisi bertindak sebagai penyidik. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu yang pertama, pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyidikan. Dan yang ke-10, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum atau jaksa memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. Yang kedua, membuat surat dakwaan. Yang ketiga, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu. Dan yang kelima, melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. Yang dimaksud dengan penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal atau majelis hakim dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat. Selain memiliki wewenang dan tugas dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki wewenang dan tugas di bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian di bidang ketertiban dan kepentingan umum, dan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam. Di antaranya yang pertama dalam bidang perkawinan, yang kedua dalam bidang kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan yang ketiga dalam bidang wakaf dan sodaqoh. Yang kedua, peradilan militer. Peradilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang kedua, seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga, seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang disamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang keempat,
Orang yang tidak termasuk golongan di atas, tapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang ketiga, mengenai peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini, yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili oleh lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu diantaranya yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal juga dengan pengadilan tingkat pertama yang memiliki wewenang meliputi satu daerah tingkat kedua, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Fungsi peradilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Yang kedua, pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86, tugas dan wewenang pengadilan tinggi diantaranya yang pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, mengadili di tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi memiliki susunan sebagai berikut, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi dilakukan oleh undang-undang. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding,
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Permohonan tingkat kasasi hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali saja. Kewajiban pengadilan Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan yang pertama permohonan kasasi, yang kedua sengketa tentang kewenangan mengadili, dan yang ketiga permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Untuk itu, hakim diperbolehkan untuk menemukan atau membentuk hukum melalui penafsiran hukum dengan tetap memperhatikan perasaan keadilan dan kebenaran. Penasihat hukum. Penasihat hukum adalah istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh atau terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki oleh penasihat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya atau tersangka adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu yang pertama, penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Yang ketiga, tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Penasihat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi sendiri, seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, dan sebagainya. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apabila hal ini telah terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat.
Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang mencoba melakukan penyuapan. Pemerintah juga perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus, sehingga ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Selain itu juga, penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting, sehingga ketiadaan penegakan hukum terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau atau chaos. Bangsa Indonesia sebagai negara modern menganut sistem demokrasi konstitusional dan memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.